Ya Mirsa, masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Faisal Kreb dari Stadion GBK Senayan. Besok malam, tepatnya jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, Timnas Indonesia akan melanjutkan misi mereka dalam laga hidup mati melakoni laga playoff menghadapi Gini di Piala Asia U23. Dan hanya kemenangan yang mampu membawa Timnas Indonesia untuk menggapai satu tiket tersisa untuk menuju Olimpiade Paris 2024 yang akan berlangsung Juli nanti. Dan untuk membahas terkait jelang laga playoff ini tentunya saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh dua orang yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah salah satu pengamat sepak bola yang juga merupakan founder dari Football Institute. Selamat pagi Bung Budi Setiawan. Pagi, Kep. Dan satu lagi juga ada analis senior dari Drone Breed, Mas Rizal Nova. Selamat pagi, Mas Rizal Nova. Pagi. Ya nih Bung Budi, jelang laga Indonesia menghadapi Guinea, gimana Anda melihat peluang atau kans peta kekuatan timnas kita menghadapi laga yang sangat krusial ini? Oke. Pertama memang ini bukan pertandingan yang mudah bagi Indonesia karena ini adalah fase terpenting dalam perjalanan kita sepanjang Piala Asia U23 untuk memastikan diri menuju Olimpiade Paris yang akan ditentukan melalui babak playoff melawan perwakilan Afrika, yaitu Gini. Memang banyak pro kontra di kalangan netizen kita. Sebetulnya tuh lebih unggul mana sih, timnas kita atau timnas Guinea? Itu ya kalau saya melihat dari sisi permainan Indonesia di atas Guinea. Dari sisi permainan ya, organisasi permainan. Dari sisi peringkat kita kalah. Untuk Piala Asia ini termasuk untuk Olimpiade, saya udah nggak melihat peringkat itu menjadi salah satu penentu. Acuan. Karena beberapa kali kemarin di fase Piala Asia, beberapa kali kita bisa mengalahkan tim-tim yang memang secara peringkat timnas seniornya di atas kita bisa kalahkan. Tapi pertandingan nanti di babak playoff ini bukan bicara peringkat, ini bicara kematangan, ini bicara kesiapan. Siapa yang lebih siap, siapa yang lebih ingin untuk masuk ke Olimpiade. Nah, keinginan itu saat ini lebih berat di Indonesia karena ini adalah momen yang mungkin 58 tahun atau 62 tahun kita terakhir masuk Olimpiade, ini momennya. Memang kita tidak akan diperkuat oleh Kapten Rizky Ridho. Lalu Hafner dan Elkan juga masih dipertanyakan apakah bisa masuk ke line up atau tidak. Tapi itu mungkin sebuah kelemahan. Tapi kita memiliki kekuatan lain bahwa ini fase kita untuk istirahat kemarin sudah cukup dan kondisi ruang ganti saat ini sudah lebih teduh, sudah lebih adem. Jadi kekalahan kemarin, lalu caci maki dari netizen kayaknya sudah bisa dikelola dengan baik oleh para ofisial dan pemain, dan itu membuat mereka untuk lebih siap untuk menghadapi pertandingan melawan Guinea. Memang Guinea memiliki nama-nama pemain yang memang banyak bermain di Eropa. Dari sisi postur memang mereka diunggulkan, tinggi besar, langkahnya juga panjang, tapi mereka juga kesulitan untuk mencetak gol. Dan Indonesia memiliki peluang untuk menang kalau bisa mencetak gol lebih awal. Guinea selalu kesulitan ketika mencetak gol dan mereka selalu kebobolan di situasi-situasi yang sebetulnya itu tidak perlu menjadi gol. Itu bisa dimanfaatkan dan Indonesia memiliki pengalaman untuk melakukan hal itu. Jadi saya optimis bahwa Indonesia bisa menang melawan Guinea walaupun memang banyak yang meragukan. Tapi untuk kali ini kita jangan ragu, ini adalah momen penting. Jadi percayalah pada pemain-pemain di lapangan bahwa mereka sudah sejauh ini, memang kalau bahasa orang Indonesia, ini udah sekalian aja nih, udah Tidak waktunya, nggak ada pilihan lagi. Harus menang untuk mengamankan satu tiket ke Olimpiade. Betul. Nah, kalau tadi kita bicara dari sisi dalam lapangan, nah sekarang juga dari luar lapangan juga nggak kalah seru nih. Mas Nova, mungkin ngelihatnya gimana nih antusiasme para pencinta publik sepak bola kita jelang laga Indonesia menghadapi Gini ini, khususnya di media sosial kan ramai terus tuh Mas. Ramai terus di media sosial. Kalau kita lihat perbincangan tentang timnas U23 dari tanggal 2 sampai tanggal 7 kemarin itu lebih dari 120.000 perbincangan dan melibatkan lebih dari 49.000 akun ya. Akan tetapi kalau kita lihat memang interest publik
itu agak turun setelah tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, 6, 7 dalam 3 hari terakhir saja kita mencatat ada lebih dari 22.000 perbincangan di media sosial. Artinya ini sangat jauh berkurang dibanding tanggal 2 dan 3 yang mencapai lebih dari 40.000 mention. Lebih dari 60.000 mention maksud saya. Akan tetapi ini perbincangan biasanya akan naik seiring dengan semakin mendekatnya jam-jam pertandingan dilangsungkan. Oke. Jadi perbincangan itu kita tanggal 2 saja Makin panas tuh ya. makin panas ya. Tanggal 2 saja ketika kita menghadapi Irak ya. Irak. Itu perbincangan mulai ramai itu pukul 21. Mulai terlihat tuh ada peaknya. Lalu terus bertahan sampai tanggal 3 dan sampai tanggal 4. Nah, jadi nanti kita akan akan melihat ada kenaikan perbincangan pada tanggal 8 nanti jelang dilakukannya pertandingan dengan Guinea. Saya kira kalau dari sisi volume itu ya. Dan tadi mau menyambungkan dengan yang disampaikan. Tadi banyak sekali pernyataan-pernyataan yang juga seirama dengan apa yang disampaikan oleh publik tuh di media sosial. Misalnya tentang bagaimana kans Indonesia melawan Qatar. Line up Qatar, prediksi line up Qatar itu sudah dibagikan di media sosial bahkan sejak tanggal 4 kemarin. Mereka sudah banyak sekali membedah pemain Qatar, pemain Guinea ya. Mereka sudah banyak sekali membedah pemain-pemain Guinea. Siapa mereka, keunggulan mereka di mana, mereka mainnya di mana. Dan kalau kita lihat kebanyakan bermain di Eropa kayak gitu. Itu juga yang membuat ada nada pesimisme di publik di media sosial tentang apakah kita mampu menghadapi pemain yang sudah terbiasa main di Eropa. Merumput di Eropa ya. Merumput di Eropa. Ada kekhawatiran seperti itu. Tapi tentu saja optimisme publik tetap tinggi. Kalau kita lihat dari 120.000 lebih perbincangan itu, 86% diantaranya nadanya positif. Jadi masih ada ajakan untuk menonton, ada harapan untuk nobar bareng juga nih. Kemarin kan banyak sekali Pemda yang mengadakan nobar. Kita lihat nanti apakah mereka juga akan mengadakan nobar juga kayak gitu. Juga kementerian-kementerian kan kemarin banyak juga Pak Presiden juga nobar gitu. Kita lihat apakah nanti mereka mengharapkan hal yang sama. Karena nobar tidak hanya dilihat sebagai upaya kita untuk menyaksikan dan menonton, tapi sebagai dukungan terhadap timnas. Mereka melihat seperti itu. Oke. Bung Budi, ini kalau kita lihat nih dari luar lapangan kayaknya udah nyolong start nih, serangannya udah mulai dilancarkan terus. Nah ini kalau untuk yang di lapangan sendiri terkait absennya Rizky Ridho dan hadirnya kemungkinan 2 amunisi baru, Elkan Bagot dan Dewangga. Nah ini Anda melihatnya seperti apa? Karena kan Hapner juga masih menjadi teka-teki kan, bahkan tidak hanya federasi saja yang melobi. Justru Menpora juga ikut-ikutan nih melobi juga nih supaya Hapner bisa dikirim langsung ke Paris. Nah ini gimana Anda melihat? Apakah ini juga menjadi catatan atau kelemahan bagi lini belakang kita yang selama 3 pertandingan ini masih menjadi catatan? Ya, memang ada 2 pilar penting kan yang tidak bisa masuk ke dalam line up, yaitu Rizky Ridho sudah dipastikan, lalu yang kedua Hapner juga masih menjadi pertanyaan nih. Ya. Hapner itu tidak bisa masuk karena akumulasi kartu atau tidak diizinkan oleh klubnya. Ini kan yang masih kita belum dapat pernyataan dari PSSI tentang status Hapner. Tapi bahwa PSSI berusaha melobi Cerezo Osaka, ya kita bisa menarik sebuah garis kesimpulan, mungkin akumulasinya diputihkan. Tapi itu masih menjadi tanda tanya. Nah, kehadiran Dewangga apakah bisa menutup ketidakhadiran Rizky Ridho dan Hapner? Tentu ini menjadi tanggung jawab berat bagi Dewangga karena dia absen kan dalam pertandingan di Piala Asia U23 kemarin. Kalau bicara masalah chemistry, kekompakan, ini sudah berkali-kali bermain. Jadi kalau dari sisi itu tidak ada. Tapi yang dikhawatirkan apakah dia bisa mencapai peak performance karena kemarin kan situasinya dia tidak masuk ke dalam timnas karena posisinya cedera. Ketika sekarang dia masuk ke dalam timnas dan hadir dalam sebuah pertandingan krusial, ini pasti menjadi tidak mudah secara mental. Kalau secara teknis mungkin sudah selesai lah, nggak perlu diperdebatkan karena memang Dewangga sudah masuk berkali-kali ke dalam timnas, itu tidak dikhawatirkan. Justru memang lini tengah kita menjadi persoalan, lini belakang kita menjadi persoalan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mencetak gol. Jadi selama tim kita bisa mencetak gol, kita kebobolan pun juga gue nggak melihat itu menjadi sebuah isu. PR-nya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan Rafael yang sudah bisa main,
lalu ada Ivar dan juga lini tengah yang lain termasuk Marcelino. Untuk dia bisa membuktikan bahwa himbauan kepada netizen juga jangan melihat penampilan tim atau pemain itu dari single match. Marcelino ini masuk ke dalam line up pilihan AFC sebagai salah satu pemain terbaik. Jadi kalau kita mengkritik Marcelino secara berlebihan, saya pikir itu bukan sebuah pilihan yang sehat ya bagi civil society kita dan dunia sepak bola kita. Ingat loh, umur Marcelino tuh masih 19 tahun, tapi dia sudah ada dalam posisi ini yang bisa mengangkat timnas kita, bahkan diperhitungkan oleh talent scouting yang ada di event itu. Oke. Kalau Mas Nova sendiri mungkin terkait antusiasme itu isinya apa aja sih dari banyaknya antusiasme itu, isunya apa aja yang dibahas? Tapi dijawabnya nanti. Oke. Tahan dulu, kita akan kembali setelah jeda ini. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya Mirsa, masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Pembicaraan kita tampaknya semakin seru dan semakin panas. Bung Rizal Nova, gimana tadi kita melihat antusiasme yang ada di medsos ini, khususnya netizen ini, apa sih isunya gitu yang terjadi di dunia maya ini mungkin? Oke, kalau saya bagi isunya jadi positif dan negatif gitu ya. Isu-isu yang cenderung positif kepada timnas itu adalah ajakan untuk mendukung timnas dalam Liga melawan Guinea nanti ya. Lalu juga tadi sudah saya singgung juga, ada nggak nih nobar lagi nanti? Kepala daerah bakalan ngadain nobar lagi nggak? Itu dan itu dilihat sebagai sebuah dukungan kepada timnas kayak gitu. Lalu juga ada prediksi line up Guinea yang dinilai kekar, tinggi dan punya kecepatan Speed dan and power ya. Power dan speednya itu cukup baik dan mereka pun lebih berpengalaman merumput di Eropa kayak gitu. Lalu juga ada apresiasi dari Roberto Mancini, pelatih dari Saudi. Itu jadi perbincangan betul. Itu jadi terutama pada beberapa tim, beberapa skuad dia kita yang disebutkan ya. Lalu kalau kita lihat perbincangan negatifnya apa saja, itu yang paling tinggi dari sisi volume adalah kritik pada Marcelino. Betul sekali, kritiknya itu kalau saya ngelihat memang pedas sekali. Pada saat menghadapi Irak. Pada saat menghadapi Irak. Dan kritik itu berjalan selama beberapa hari. Sampai tanggal 5 itu saya masih lihat ada kritik. Dan ketika kritik tidak ditanggapi oleh Marcelino di media sosial itu kan kemudian diarahkan ke klub yang menyewa Marcelino. Lalu juga kritik disampaikan pada FIFA yang memutuskan playoff digelar tertutup. Tapi untungnya kita masih bisa menyaksikan kayak gitu. Itu masih ada masih ada nilai baiknya. Lalu kritik juga belakangan, terutama hari kemarin dan pagi tadi saya lihat disampaikan netizen, sebenarnya kekhawatiran netizen membawa sepak bola timnas ini lebih cenderung ke arah politik oleh beberapa orang tertentu. Terkait lobby-lobby yang dilakukan. Terkait lobby-lobby yang dilakukan oleh Kemenpora. Ada kekhawatiran, jangan-jangan nih, karena kayaknya kurang tepat nih. Ada kekhawatiran seperti itu. Belum lagi kita juga ngelihat ada beberapa netizen kemudian mengingat ada beberapa tokoh-tokoh politik yang juga menggunakan atau memberikan semangat pada timnas, tapi netizen melihatnya ada maksud lain nih di balik semangat ini. Kita udah lihat banyak sekali ya. Contohnya ketika ada nonton bareng itu gambar kepala daerahnya lebih besar daripada timnas, itu kan jadi evaluasi juga dievaluasi oleh netizen. Wah, maksudnya apa gitu? Kalau mau ngajak nobar ya yang penting itu semangati timnasnya. Kira-kira gitu. Itu beberapa kritik atau beberapa sentimen negatif yang muncul sampai hari ini. Nah, Bud, mungkin kalau Anda melihatnya, Bud, kalau dalam laga krusial ini tentunya kan mental akan menjadi penentu. Dan Anda melihat kayak kasusnya Marcelino seperti apakah itu juga akan mengganggu mental dia dan mengganggu suasana tim atau seperti apa? Dan menghadapi Gini nanti ini kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh Sintayong untuk meredam permainan dan kecepatan para pemain wakil-wakil dari Afrika ini? Pertama, di era keterbukaan informasi dan tingkat kecanggihan teknologi udah nggak bisa diredam lagi memang ini yang namanya sosial media. Jadi segala kritik itu lebih cepat dibandingkan 10-15 tahun yang lalu. Nah, kita hanya bisa menyarankan kepada para pemain-pemain ini tidak usah dipedulikan itu apa kata netizen julid. Bagi pemain sepak bola itu yang penting adalah penilaian dari pelatih. Yang kedua, support dari keluarga. Pegangannya untuk Anda bisa survive menjadi
seorang pemain profesional, terutama menjadi idola di tim nasional, ya itu. Kalau Anda para pemain ini terlalu mempedulikan apa kata netizen, yang ada nanti akan merusak konsentrasi. Dan dalam pertandingan penting seperti ini lebih baik ya dibatasi dulu saja. Sampai ditutup kolom komentarnya Ya nggak apa-apa, ditutup aja. Nggak perlu dibuka lagi sampai ajang ini selesai juga nggak apa-apa juga, nggak ada pengaruhnya juga. Toh sekarang itu penting bagi pemain untuk membuktikan diri di lapangan, bukan membuktikan diri di medsos, bukan dengan membalas caci makinya mereka, nggak ada gunanya juga. Tunjukkan dengan penampilan terbaik bahwa ini karir yang Anda pilih. Bahwa sekarang pemain-pemain ini menjadi andalan, apapun hasilnya ya kita harus apresiasi mereka. Marcelino adalah salah satu pemain terbaik di generasi emas Indonesia dan sudah banyak talent scouting yang memperhatikan Marcelino untuk bisa dilirik oleh mereka. Jadi ini adalah sebuah pencapaian yang tidak bisa dibayangkan dan belum tentu bisa dicapai oleh pemain lain. Oke. Gitu. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh Sintayong, jadi bagaimana kita mengatasi pemain-pemain dengan postur yang lebih tinggi dibandingkan kita. Ini belum pernah nih Indonesia melawan tim Afrika yang profilnya ini seperti ini. Tentu menjadi tidak mudah. Apalagi kemarin Sintayong juga mempersoalkan beberapa faktor non teknis ya seperti lapangan, cuaca. Ya, cuaca. Kalau nggak salah suhunya itu sekitar 11 derajat, ya tidak terlalu dingin sebetulnya, tapi mudah-mudahan kita bisa atasi bisa cepat adaptasi. Tapi bagaimana pertempurannya tuh bukan melawan cuaca, tapi melawan tim gini. Kita bisa compete atau enggak di situ. Baik. Terima kasih Bung Budi atas ulasannya, Bung Nova juga atas masukan-masukannya. Semoga netizen kita juga terus mendukung performa timnas kita. Dan yang pasti besok timnas harus menang dan bisa meraih 1 tiket lolos ke Olimpiade Paris. Amin. Ya mungkin seperti itu, kita kembali ke studio bersama Alfa Tauhid. Baik, terima kasih Bung Krep Faisal. Ikhtiar sudah, timnas latihan sebaik-baiknya, bermain sebaik-baiknya. Tugas kita tinggal mendoakan. Insya Allah nanti kemudian timnas kita bisa menang, masuk ke Olimpiade Paris 2024. Saya mau kasih pantun buat timnas boleh? Minta cakepnya pemirsa ya. Pakai koyo di dada, badan anget butuh kopi 2. Ayo Garuda Muda, salam semangat dari kami yang sudah tua. Tetap semangat untuk kalian para Garuda Muda.